Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing lagi. Asik, unboxing terus-terusan. Kira-kira unboxing apa? Yang pasti sih masih tetap filtrasi. Kenapa? Jadi kan kemarin itu saya baru ambil si ini ya, si Marbun nih, Maruren Pangkalan Bun. Dan dia itu nggak ada filternya gitu ya teman-teman. Jadi biasanya pas saya pertama kali masukin dia ini tuh jarak 1 hari apa 2 hari itu tuh airnya udah kotor gitu ya, udah banyak kotoran yang ngambang lah ibaratnya, bukan ngambang juga sih, jadi ibaratnya di bawahnya itu di dasar tanknya itu tuh banyak kotorannya gitu kan, karena dia ini juga nggak pakai substrat ya atau nggak pakai pasir. Jadi sedikit apa ya, saya ngelihatnya agak risih lah ibaratnya gitu ya kalau ngelihat si kotoran-kotoran itu ada di dasar pasir gitu. Jadi kemarin sempat lihat-lihat di toko oren ada satu buah filtrasi ya, yang ini tuh harganya nggak nyampe 100.000 nih teman-teman. Dan di harga segitu dalam paket pembeliannya ini tuh udah terdapat media filter, tapi media filternya ini tuh nggak cuman sekedar biopomnya gitu ya, atau nggak sekedar cuman busa doang gitu. Jadi ada katanya sih, ini juga kebetulan belum saya buka ya, jadi saya juga nggak tahu nih bener dapat atau enggak gitu ya si media filter biologinya gitu ya. Jadi mungkin bakal langsung aja kita buka ya teman-teman. Tapi sebelum ke video unboxingnya gitu ya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat apa aja isinya ya. Nah oke ya teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada paketnya nih. Bisa dilihat tuh untuk tokonya atau pengirimnya itu dari Lepet Official. Ini saya nggak tahu ya nyebutnya lepet apa lepet. Soalnya kalau lepet mah kalau bahasa Sunda itu kayak apa, lontong tapi kecil gitu ya, dan isinya kalau nggak salah ada isinya gitu. Nah tuh, bisa dilihat, bentar fokus ya. Pompa air akuarium putih pokoknya itu ya teman-teman tuh. Dan ini benar-benar belum saya buka sama sekali itu. Bisa dilihat ya, masih terbungkus rapi. Dan ya kita lihat sama-sama nih dalamnya kira-kira paketannya kayak gimana nih teman-teman, karena katanya dalam paket pembelian itu udah gratis media filter biologi yang batu-batuan gitu. Jadi kita lihat ya. Wih, oh mereknya Geneka ya. Nah kayak gini udah susah juga ini dia nih teman-teman. Saya juga kemarin itu sebenarnya kurang tahu untuk mereknya, merek apa kira-kira gitu ya. Dan ya udahlah beli aja gitu, karena saya ngelihat dari tampilannya gitu ya, katanya udah termasuk sama media filter biologi, yaitu batu, kayak batu apa ya namanya ya, kayak batu-batu kayak itu apa, bioring yang kayak gitu-gitulah kurang lebih ya teman-teman, kalau lihat dari fotonya gitu. Makanya kita lihat apakah benar ini tuh udah termasuk ke apa, udah termasuk media filter tersebut atau belum nih. Karena menurut saya untuk harga segini tuh cukup murah lah kalau udah sama media filternya. Kan biasanya media filternya itu cuma kapas doang. Oh iya ternyata benar ya teman-teman. Ini berapa gramnya ini ya? Gak gelap ya, maaf nih teman-teman, karena pencahayaan di kamar saya rada-rada redup. Kita keluarin untuk mesinnya kayak gimana nih. Ya kurang lebih kayak di tampilan sih di foto ya. Oh lumayan bagus juga nih teman-teman.
kelihatannya sih kayaknya bagus gitu ya, tapi nggak tahu untuk ketahanan dan segala macamnya kira-kira kuat apa enggak. Dan untuk di sini tertulis berapa, 1000 liter per jam nih teman-teman, bisa kelihatan deh ya. Nah 1000 L garis miring H, 1000 liter per jam, power 15 watt, high maksimal 1 meter 220 sampai 240 volt ya, gitu-gitulah. Nah ini untuk dalamnya bisa dibuka nggak sih? Oh bisa teman-teman. Jadi lebih mudah lah untuk pembersihannya ya kalau kita mau bersihin si filter ini. Pasang aja lah, pasang dulu. Dan ini untuk tabungnya nih teman-teman, tabungnya dikasih 2 ya, ternyata kirain nyatu, ternyata bisa dipisah juga nih, bisa dibuka juga ya. Kurang lebih ini barangnya seperti ini ya, sesuai lah ya dengan apa yang ada di deskripsi atau di fotonya juga. Nah ini untuk kelengkapannya kita dapat apa aja ya ini. Oh ini ada selangnya juga tuh, selang untuk masukin si apa namanya buat di sini nih, buat oksigen kayak gitulah. Tapi kayaknya nanti nggak bakal saya pakai juga, karena buat ini apa, saya bakal pakai untuk ininya aja nih kayaknya. Mungkin juga ini bakal saya tutup juga nih, tapi nggak tahu lah gimana nanti ya, kita lihat aja gimana enaknya. Oke ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Untuk kelengkapannya itu ada ini kayak pancurannya gitu, terus buka aja kali ya biar enak. Nah ini itu ada ini juga nih teman-teman untuk ngatur arusnya juga. Nah, jadi bisa dipasang di sini katanya tuh, nanti si arusnya itu bisa kita arahin mau kemana tuh, ke bawah, ke atas, ke samping ya, bisa diatur gitu ya teman-teman. Atau juga apalagi nih ya, oh ini kayaknya untuk ngatur si selangnya nih. Jadi nanti si selang itu masuk ke sini ya, kita cobain aja lah. Nanti si selang masuk ke sini, terus nanti di ujung selangnya itu pakai keran kayak gini nih teman-teman. Jadi ini tuh untuk apa, ngebesar kecilin volume udara yang masuk ke si ininya, biar oksigennya bisa disesuaikan lah. Jadi mau oksigennya banyak sedikit bisa diatur gitu ya. Ya untuk filtrasinya. Mereknya di sini tertulis Jeneka ya, bukan Jenaka. Semoga aja bisa awet ya, dan mungkin bakal kita coba pasang kira-kira seperti apa. Dan tapi sebelum dipasang kayaknya mau saya cuci dulu aja nih ininya, si media filter biologinya ya. Jadi saksiin terus lah ya, mungkin bakal saya skip juga karena takutnya kelamaan. Dan nanti kita lihat setelah kita pasang ke tank si Marbun ya teman-teman. Nah oke teman-teman, udah beres saya cuci ya. Cuman ini teh kayaknya rada ribet nih, soalnya saya ukur. Jadi si ininya ya teman, ini kalau misalkan dua-duanya saya pakai kan jadi lumayan agak tinggi ya, jadi agak panjang, kayaknya gak bakalan masuk ke tank si Marbunnya nih teman-teman, kesininya tuh. Soalnya ini aja tingginya tuh udah sampai itu tuh sama pancurannya itu. Jadi kayaknya mau saya rubah aja ya. Bentar. Jadi kayaknya mau ya kita rubah aja jadi ya sedikit modif tipis-tipis gitu ya. Yang satu ini nggak bakal saya pakai ya untuk apa tuh sebutnya, chambernya mungkin ya. Jadi nanti bakal saya pakai satu ini aja. Tapi bentar, susah posisinya nanti si ininya
atau si sifonnya bakal saya gunting, bakal saya kecilin, dan nanti bakal saya tambah lagi busa putih. Mana ya busa putihnya Nah, udah. Kebetulan kemarin itu saya di tank si Marseille itu kan emang bulat-bulat gini ya untuk filternya. Jadi kebetulan kemarin itu udah bikin, dan kita nanti bakal kita pasang ke chamber yang itu kayaknya harus dipotong lagi nih, dikecilin lagi ya. Pokoknya nanti bakal saya modif supaya si ini bisa masuk. Dan untuk busa yang ininya bakal saya potong kurang lebih setengahnya kayaknya ya. Terus nanti ditambah ini juga bakal saya tipisin biar sedikit tipis. Jadi nanti biar si media filter ininya bisa masuk juga. Oke, pokoknya ya tunggu aja lah kelanjutannya gimana. Jadi saya bakal potong-potong dulu ya untuk busa dan segala macamnya biar nggak lama. Jadi mungkin saya skip aja, sama saya bakal tutup juga nih untuk lubang ininya. Kenapa? Karena saya mau ngandelin arusnya itu dari sini aja. Oke, lihat nanti aja lah ya kayak gimana hasilnya. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang udah selesai nih. Jadi untuk filternya udah beres, saya modif aja, saya modif. Nah, jadi si busa apa yang birunya itu udah saya potong, dan di atasnya sini tuh kalau kelihatan ya saya tambahin busa putih lagi yang lumayan rapat lah, lebih rapat dari si busa birunya atau kapas putih, atau ya banyak lah di toko-toko perlengkapan akuarium yang untuk filtrasi itu. Jadi kita coba pasang kira-kira kayak gimana. Oh ya, sama ininya juga udah saya tutup nih. Kalau kelihatan ini susah ini kelihatan kayaknya, cuman di dalamnya ini udah saya tutup, jadi nggak akan ada keluar arus dari sini ya. Jadi coba kita pasang aja ya. Nah, sip. Yes. Kurang lebih kayak gini ya. Untuk posisi sini kelihatan gak ya sama kalian di kamera? Ntar saya angkat dulu HP-nya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih untuk posisinya gitu. Dan yang bikin saya jadi pengen beli filter ini tuh, kalau misalkan kita mau nguras nih ya, kayak misalkan kita harus pakai selang atau segala macam. Nah, dengan filter ini tuh enak, tinggal cabut ini aja langsung kita masukin selang, jadi nggak ribet lah intinya ya. Jadi ya kita coba aja sekarang, kita nyalain untuk filternya. Nah, oke teman-teman, filternya sudah terpasang, bisa kelihatan ya, dia itu arusnya cukup lumayan kenceng tapi nggak terlalu kenceng juga. Dan kita lihat untuk penyedotannya kayak gimana nih teman-teman, karena saya juga penasaran kelihatan nggak ya. Dan semoga aja untuk si marbun ini betah dengan adanya atau dengan kita kasih arus gitu ya teman-teman. Karena tuh bisa dilihat ini tuh sebenarnya baru aja saya sipon kurang lebih tadi siang itu atau pagi-pagi ya saya sipon ini teh, tapi masih udah kotor lagi aja gitu. Makanya cukup mengganggu lah buat saya pribadi kalau banyak kotoran-kotoran yang berterbangan kayak gini gitu ya. Dan mungkin nanti kita lihat setelah beberapa jam filter ini ada, atau kita pakai filter ini gitu ya, kita lihat dalam hitungan jam hasilnya kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, tuh lihat, kalau nggak pakai filter dan nggak pakai pasir itu kayak gini nih teman-teman. Meskipun kadang kalau pakai pasir pun untuk si kotorannya itu pasti ada aja yang ngambang di atas pasirnya gitu. Apalagi ini gitu nggak ada pasir, makin kelihatan kotor banget gitu kalau nggak pakai filter. Ini untuk si marbunnya nih. Semoga aja dia bisa betah dengan adanya filter di sini. Ya kita lihatlah perkembangannya nanti kayak gimana ke depannya. Oke. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses pemasangannya. Dan alasan kenapa saya memilih filtrasi atau
mesin filter ini gitu ya, karena satu dia itu udah dapat media filter biologi ya teman-teman. Karena kan kalau kita beli harus beli lagi media filter biologi itu cukup lumayan nambah lagi pengeluaran lah ya ibaratnya. Jadi dengan kayak gini tuh ya, dengan harga nggak nyampe 100.000 kita udah dapat mesin filter yang cukup cukup lah untuk ikan cana gitu ya. Sebenarnya bukan untuk ikan cana aja sih, bisa ikan-ikan hias yang lainnya juga cocok lah untuk filter ini gitu ya, karena udah dapat media filter mekanis yaitu si busa yang birunya tadi atau biopom. Terus kita dapat juga media filter biologinya yaitu batu-batu ini teh saya juga kurang tahu, pokoknya ya batu-batu itulah, yaitu tempat tinggalnya si bakteri-bakteri yang mengurai kotoran-kotoran si ikan gitu ya, atau sisa-sisa pakan si ikan sendiri gitu. Jadi nanti itu setelah kotoran dikeluarkan sama si ikan, nah nanti ada bakteri-bakteri baik lah ya bisa dibilang, yang merubah yang awalnya dari amoniak itu jadi kalau kata orang-orang jadi nitrat. Saya kurang begitu paham lah untuk ngomongnya pokoknya jadi si amoniak ini tuh nanti tuh diolah, atau si kotoran ikan ini tuh diolah sama si bakteri-bakteri yang ada atau yang tinggal di rumah bakteri ini gitu ya, atau di batu-batu yang bulat-bulat tadi itu. Jadi mungkin itu alasan kenapa saya milih filter ini, meskipun mungkin untuk mereknya sendiri saya juga baru ngedengar gitu ya teman-teman, dan semoga aja sih untuk filter itu bisa awet. Oh ya, satu lagi teman-teman, seperti yang saya bilang untuk filter ini tuh, kenapa saya pilih filter ini, karena kalau kita mau nguras atau mau nyipon si air itu enak gitu ya teman-teman, tinggal kita cabut nih untuk si pipa yang di atasnya itu, terus kita nanti bisa ganti sama selang. Nah itu lumayan bisa membantu lah pada saat kita lagi proses mau menguras tank gitu ya, atau mengganti airnya. Dan ya semoga aja kedepannya si ikan bisa beradaptasi dengan baik lah dengan kita kasih arus kayak gini. Soalnya ada beberapa ikan yang kalau kita kasih arus itu dia malah jadi mojok atau kaget, mungkin karena nggak terbiasa juga kan ya. Tapi selama saya pantau sih selama ini tuh ya, ikan masih aktif aja, normal-normal aja nih untuk si marbun ini tuh. Jadi ya kita lihat aja lah perkembangannya ke depan. Semoga aja untuk filtrasi ini tuh bisa bikin air tank si marbun ini tuh jadi kristal clear. Pokoknya mah gitulah yang banyak orang bilang itu kristal clear. Nah itu ya teman-teman, jadi semoga aja bisa kayak gitu ya. Karena di sini juga saya bisa dibilang sedikit malas lah untuk nyedot atau nyipon air-air yang ada di sini gitu, atau ngeganti-ganti air itu cukup kurang tepat waktu lah ibaratnya. Jadi misalkan saya ganti di minggu kedua, misalkan di bulan Februari ini minggu kedua saya ganti airnya nih. Nah nanti itu akhir bulan yang harusnya jadwal saya ganti air lagi malas, ya udah saya cuekin aja gitu. Jadi makanya di sini saya selalu pasang setiap tank yang ada di sini tuh sama filter yang kayak gini lah ibaratnya gitu ya teman-teman, kayak si Marsa, terus ada si Marta, si Kumpai, dan juga si Auranti nih yang pakai filter yang ibaratnya cukup bisa dibilang ribet gitu ya, karena pakai alat-alat yang harus lumayan merogoh kantong gitu teman-teman. Kayak si Marta itu, cuman kalau kayak si Marta sama si Kumpai ini kebetulan untuk media filternya itu saya emang udah ada gitu ya, bekas ngerakit akuarium yang ada di belakang yang punya mama saya itu. Jadi ya itulah alasan kenapa saya pasang filter yang masang filter di tank-tank ikan yang ada di sini, karena saya bisa dibilang sedikit malas kalau harus nguras misalkan setiap 2 minggu sekali. Meskipun emang kalaupun saya pakai filter kayak gini tuh tetap harus kita ganti airnya ya teman-teman, tapi seenggaknya dengan adanya filtrasi kayak gini
bisa memberikan jangka waktu yang lebih panjang lah untuk kita ngeganti airnya gitu teman-teman. Jadi saya paksain gitu ya untuk masang filter-filter yang ada di sini, karena bisa dilihat tadi ya untuk kotoran si marbun ini tuh saya cukup risih gitu ngelihatnya, di bawah tanknya itu tuh banyak kotoran-kotorannya gitu. Jadi ya saya maksain beli filtrasi ini gitu teman-teman. Semoga aja bisa sejernih si ini nih, si kumpai ya, sejernih tank si kumpai lagi si Marsa gitu ya teman-teman. Dan ya kita lihat aja lah perkembangannya kayak gimana. Nanti mungkin bakal saya update juga, sekarang kurang lebih jam 9 malam. Jadi mungkin kita lihat besok sekitar ya bangun tidur lah, kita lihat gimana kondisi atau keadaan tank dari si marbun ini ya. Kita sama-sama kita lihat nih apakah filter ini tuh efektif atau enggak untuk menyedot kotoran-kotoran si marbun. Nah oke teman-teman, ini kondisi di pagi hari nih, sekarang kurang lebih jam 9 pagi ya. Jadi kurang lebih ini tuh mesin filtrasinya udah saya nyalain selama 12 jam ya teman-teman, dan ini hasilnya tuh lumayan efektif lah untuk kotoran-kotoran di bawahnya. Sekarang udah tipis lah tuh, udah nggak ada. Cuman ini yang putih-putih ini tuh entah jamur atau apa nih teman-teman, karena kalau saya sipon pun nggak keangkat, jadi harus kita gosok dulu gitu baru dia lepas. Kayaknya sih jamur ya, nggak tahu apa, tapi saya juga belum tahu nih kira-kira bahaya nggak untuk si ikan. Tapi selama ini sih aman-aman aja ya. Dan untuk si ikan sendiri alhamdulillah masih aktif, meskipun kita pakai filter, tapi si ikan nggak kaget lah ibaratnya ya. Jadi dia mentalnya masih tetap normal. Ya alhamdulillah lah, jadi nggak ribet ya untuk kita ngeprogres dia ke depannya. Jadi nggak usah harus menjaga lagi mentalnya atau gimana. Tapi sekarang selama ya pemakaian 12 jam alhamdulillah si ikan aman-aman aja. Jadi ya segitu dulu lah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga eksperimen, tips and trick, tutorial, dan ya segala macamnya lah ya. Jadi ya segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.